Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rvinadi Azrin Nindita. Saya dari S1 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku manusia. Menurut Randy Scratch, manusia adalah perpaduan jiwa dan badan yang diungkapkan dengan kognito ergo sum, yang berarti saya berpikir karena saya ada. Jadi, manusia berpangkal pada kesadaran berpikirnya. Lalu selanjutnya perilaku manusia. Menurut Noto Atmojo tahun 2003, perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas berupa menulis, menangis, berjalan, tertawa, dan lain sebagainya, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Menurut B.F. Skinner pada tahun 1987, perilaku atau tingkah laku adalah respon terhadap stimulus baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya, perilaku kesehatan. Menurut H.R. Bloom, perilaku kesehatan merupakan kontribusi terbesar untuk menentukan status kesehatan, baik secara individu maupun masyarakat, apakah berstatus sehat atau sakit. Perilaku kesehatan menurut Noto Atmojo tahun 2014 adalah usaha seseorang untuk mempertahankan atau menjaga agar tidak sakit atau merawat apabila sedang sakit. Psikologis kesehatan adalah studi tentang proses psikologis dan perilaku dalam kesehatan, penyakit, dan perawatan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bagaimana faktor psikologis, perilaku, dan budaya berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan perilaku. Isu psikologis kesehatan. Psikologis kesehatan mencakup berbagai masalah, mulai dari rasa sakit kronis hingga penyakit mematikan. Hal ini bertujuan untuk membantu orang tersebut meningkatkan kualitas hidup mereka dan memecahkan masalah kesehatan tertentu seperti stres, panik, kecemasan, dan lain sebagainya. Tujuan utama psikologi terdapat 4. Yang pertama, mendeskripsikan, mampu menjelaskan dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang apa yang dikatakan dengan normal dan apa yang dikatakan dengan tidak normal. Yang kedua, menjelaskan mengapa orang-orang melakukan hal tersebut dan faktor apa saja yang berkontribusi terhadap perkembangan, kepribadian, perilaku sosial, dan kesehatan mental. Yang ketiga, memprediksi kenapa dan mengapa hal tersebut terjadi, dan dengan informasi kita dapat memprediksi kapan dan di mana hal tersebut dapat terulang kembali di masa yang akan datang. Yang keempat, mengubah perilaku, berusaha untuk mempengaruhi ke arah yang positif dan dapat bertahan lama dalam kehidupan manusia. Lalu selanjutnya, perilaku pencegahan penyakit. Perilaku pencegahan penyakit merupakan bagian dari perilaku kesehatan, yaitu untuk menghindari dari suatu penyakit. Pendekatan psikologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan behavior. Yang kedua, pendekatan psikoanalitik. Yang ketiga, pendekatan kognitivis. Yang keempat, pendekatan humanistik. Dan yang terakhir, pendekatan biologi. Pendekatan behavior menurut B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990, manusia dipandang sebagai mesin yang dipengaruhi oleh alam sadar dan juga lingkungan. Perilaku manusia sebagian dihasilkan dari belajar sosial yang dipengaruhi faktor lingkungan dan juga pengalaman. Belajar sosial terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase perhatian, yang kedua fase retensi, yang ketiga fase reproduksi, dan yang terakhir fase motivasi. Lalu selanjutnya, pendekatan kognitivis. Menurut Ivano P. Pavlov yang merupakan tokoh aliran behavior, aktivitas fisik hanya serangkaian refleks-refleks saja karena adanya proses refleks berkondisi. Menurut Kurt Lewin yang merupakan tokoh aliran Gestalt, ia berpendapat perilaku bukan hanya ditentukan oleh totalitas rangsangan saja, tetapi juga ditentukan oleh kekuatan psikologi yang ada di dalam diri seseorang. Lalu selanjutnya, pendekatan psikodinamik. Perilaku manusia merupakan interaksi subsistem dalam kepribadian, ide, ego, dan superego. Manusia digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam atau insting. Ide merupakan dorongan untuk hidup atau mati.
ego berfungsi untuk menyortir ide dengan pertimbangan rasional. Lalu kalau superego bekerja berdasarkan norma-norma sosial dan kultural. Lalu yang terakhir, pendekatan biologi. Peran penting dalam pendekatan ini adalah gen yang menentukan perilaku manusia. Perilaku manusia selalu dikaitkan dengan kejadian yang ada di dalam otak dan sistem syaraf manusia. Pengembangan dari pendekatan ini adalah model biomedik yang terkait sakit dan penyakit. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.